إلى الخير نستبصر الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا شيخا ومرشدا ودليلا على هذه النية ولكل صلى إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا من بالعلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات yang itu kah? Benar kah? Yang itu kah? Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Gitu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian nanti ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin. Hafizu ala salawati, pelihara olehmu akan salat-salat ay al-khams, yakni salat yang 5 waktu, bi'adaiha fi awqatiha, yakni dengan menunaikannya fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Jadi mengerjakan salat yakni sesuai dengan waktu-waktunya. Jadi setelah beliau Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang bagaimana aturan-aturan dalam suami istri kalau terjadi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dan seterusnya, juga terkait dengan masalah anak sudah dijelaskan. Lalu Allah sertai dengan ayat ini. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa jangan sampai urusan anak, urusan istri lalu kita itu sampai melupakan lalu meninggalkan sholat. Itu jangan sampai. Nah, ini yang kaitannya itu di surah Al-Munafiqun. Gitu ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, kata Allah, jangan sampai melalaikan harta kamu dan anak-anak kamu daripada mengingat Allah. Nah, dalam tafsir itu dijelaskan an zikrillah ini maksudnya adalah daripada salat 5 waktu. Nah, daripada salat 5 waktu. Jadi jangan sampai gara-gara anak, gara-gara istri lalu salat kita tinggalkan. Di sini Allah mengingatkan, pelihara kata Allah anak salat 5 waktu dengan cara menunaikan di waktunya juga. Nah, dan sedikit mungkin akan menyampaikan bahwa salat itu kan kalau misalnya sudah masuk waktu, maka kita ini ada salah satu dari 2 kewajiban. Jadi ada salah satu dari 2 kewajiban kalau sudah masuk waktu. Yang pertama adalah ini segera melakukan salat. Jadi segera lakukan salat. Saya sudah masuk waktu maghrib, ya kerjakan segera. Sudah masuk waktu isya, kerjakan segera. Atau ini tadi 2 ya, 2 kewajiban, salah satu dari kewajiban. Atau kalaupun kita tidak ingin mengerjakannya di awal waktu, maka dalam mazhab Syafi'i ini, maka harus punya azam yang kuat, yaitu untuk mengerjakan salat di waktunya juga, di waktunya. Nah, karena waktu salat kan muwassa, sifat muwassa, diluaskan begitu. Diluaskan. Jadi kita harus yang kedua ini kalaupun tidak di awal waktu tadi pas masuk waktu kita tidak mengerjakan langsung di waktu itu, maka harus punya azam yang kuat bahwa kita akan mengerjakan salat di waktunya. Di waktunya bisa agak di tengah-tengah, ya, tapi jangan sampai nanti keluar daripada waktu. Kemudian
Nah, dan kerjakan kata biadaiha fi auqatiha, yaitu menyempurnakan syaratnya, fardunya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan seterusnya. Nah, kalau tidak dikerjakan pada waktu tidak sesuai dengan tidak sempurna syaratnya, tidak sempurna rukunnya, itu nanti bahaya, bisa masuk di dalam fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya, karena ada juga yalah yang mentafsirkan yang dimaksud dengan sahun di sini yang mendapatkan celaan fawailun itu adalah orang yang sholat di luar waktunya. Atau ada juga ulama mengatakan kalau cedera, rusak syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu aja tuh lah sudah terkena ancaman fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Nah, kemudian wassalatil wusta dan salat al-wusta. Apa salat wusta? Hiya al-asru, yaitu salat asar. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Awis subuhu atau salat subuh. Nah, ini pendapat siapa nih? Imam Malik ya. Kalau salat subuh. Jadi salat wusta nih. Ada yang mengatakan itu salat asar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan subuh. Ini pendapatnya Imam Malik. Awis zuhur atau zuhur. Nah, zuhur. Aw ghairuha atau selainnya. Aqwalun itu jadi apa namanya macam-macam pendapat. Ini memang banyak pendapat salat wusta ini. Yang dimaksud salat wusta itu apa? Ada madhan asar tadi subuh, bahkan ada mengatakan maghrib, bahkan ada mengatakan isya, ada mengatakan salat Jumat, bahkan ada mengatakan salat jenazah. Jadi banyak pendapat. Nah, lalu kata Imam As-Sawi, kenapa lalu apa istilahnya itulah disembunyikan. Nah, supaya kita ini semua sholat itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua sholat apapun sholatnya. Sungguh-sungguh untuk mendapatkan fadilah daripada sholat wusta ini. Karena Allah sebutkan lagi kan di ayat tadi Allah sudah sebut umum sudah pelihara sholat 5 waktu. Lalu wassalatul wusta. Nah, berarti kan ini khusus namanya. Khusus berarti antara 5 ini disebut lagi, cuma tidak disebut sholat apa. Salat apa? Nah, wusta di sini bukan makna yang antara dua sesuatu tengah-tengah, bukan. Wusta ini maknanya salat yang lebih baik, lebih afdal, lebih utama. Kalau jangan dipahami apa? Tengah-tengah berarti zuhur, asar, berarti maghrib. Ya. Bisa subuh berarti tengah-tengahnya maghrib, bukan begitu maksudnya. Ada juga yang memahami begitulah, padahal tidak demikian. Bukan makna wusta yang baina syai'ain. Tapi memang makna ustaz ini yang lebih utama, lebih baik. Wa qumu lillahi fis shalah qanitin. Maka berdirilah menghadap Allah di dalam salat qanitin, dalam keadaan taat kepada Allah. Bila muti'in. Ada mengatakan mutin. Qanitin ay mutin, dalam keadaan muti'in, yaitu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di qauli sallallahu alaihi wasallam kullu qanutin fil Qur'ani fahuwa ta'atun. Setiap qanut di dalam Al-Qur'an maknanya adalah ta'ah. Ta'ah yakni taat. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Kila wakila ada juga mengatakan qanitin ay sakitin. Ada juga yang mengatakan makna qanitin ini sakitin. Kalau tadi kan dalam keadaan taat. Karena di hadis itu setiap qanut dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah ta'ah. Ada juga yang mengatakan maknanya sakitin. Ini diam. Kenapa? Li hadis Zaid bin Arqam. Karena hadis Zaid bin Arqam. Kunna natakallamu fis salati hatta nazalat. Fa'amarna bis sukuti wa nahaina anil kalam. Adalah kami berbicara di dalam salat sehingga turun ayat. Lalu kami pun diperintahkan Fa'umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam. Kayaknya begitu kayaknya. Membacanya itu. Maka kami diperintahkan dengan diam dan kami pun dilarang daripada berbicara. Fa'umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam. Rawahu asy-syaikhan. Kemudian fa'in khiftum, nah, jika kamu takut kata Allah, min aduwin daripada musuh ausailin atau banjir misalnya, au sabuin atau dari binatang buas, parijalan ay jam'u rajulin ay masyatin, yaitu maka kerjakan dalam keadaan berjalan kaki. Sallu maksudnya kerjakanlah salat itu walaupun dengan berjalan kaki. Au rukbanan atau berkendaraan, atau berkendaraan itu jama'u rakibin. Rakib ay
Kaifa amkana, bagaimana mungkin, sedapat mungkin bahasa kita. Sedapat mungkin, kerjakan semampu mungkin. Mustaqbilil qiblah au ghairaha wa yumi'u biruku' wasujud wa yumi'u biruku' wasujudi, yaitu menghadap kiblat atau selainnya, au ghairaha atau selainnya, artinya selain tidak menghadap kiblat, kemudian mengisyaratkan ia dengan berisyarat dengan rukuk dan sujud. Apa dia nak be mau di kendaraan kan sulit juga hendak rukuk kayak apa, sujud kayak apa lah. Nah, walaupun dengan berisyarat dengan rukuk dan sujud. Fa iza amintum, kalau kamu sudah merasa aman minal khaufi, daripada takut tadi, fazkurullaha, maka sebut olehmu akan Allah, ay sallu, salat olehmu, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamu, sebagaimana Allah ajari kamu sesuatu yang adalah kamu waktu itu tidak mengetahui. Malam takunu ta'lamun, ay qabla ta'limihi, sebelum pengajarannya, min faraidihi, sebelum diajarkannya nih, sebelum diajarkan, min faraidiha wa huquqiha, daripada keperduannya dan daripada hak-haknya. Wal kaf bimana mislin, masalin. Wal kafu bimana masalin. Kaf di sini maknanya seumpama, perumpamaan ya, seumpama gitu ya. Wama dan ma di sini mausulah atau masdariyah. Nah, ma di sini ma mausulah. Nah, kalau ma mausulah berarti kita takdirkan Pak, kan kalau ma mausulah itu berarti harus ada aidnya ya, ada silahnya kalau dalam istilah nahwu. Fazkurullaha zikran, masalul zikri allazi 'allamakum malam takunu ta'lamun. Itu baru takdirnya tuh. Fazkurullaha zikran, sebut oleh makan Allah sebagai zikir, ingat oleh makan Allah sebagai mengingat. Masalul zikri, seumpama zikir, allazi 'allamakumuhu, yang dimana Allah telah mengajarkan kalian, malam takunu ta'lamun. Kalau masdariyah maka takdirnya fazkurullaha li ajli ta'limihi iyyakum malam takunu ta'lamun. Ingat oleh makan Allah li ajli ta'limihi, karena Allah mengajarinya iyyakum kepada kalian yang kalian waktu itu sebelumnya tidak mengetahui. Itu di tafsir Sawi ya. Itu di tafsir Sawi. Ada penjelasannya. Kemudian wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu nih, hendak wafat, hendak meninggal, sudah sakratul maut, sudah hendak meninggal, dan mereka meninggalkan istri-istri, fal yusu, hendaklah mereka itu berwasiat, hendaklah berwasiat. Ya karena dulu ya permulaan Islam itu wajib kepada seseorang laki-laki apabila hendak wafat, sudah hendak wafat, dia itu berwasiat dengan nafkah, dengan pakaian, dengan tempat tinggal untuk apa? Istrinya ini. Tapi ayat ini dinasakh. Ayat ini kan sudah terhapus ya. Hukumnya maksudnya. Hukumnya. Sini dijelaskan rasanya. Wasiyatan, satu wasiat, wa fi qiraatin bi raf'i, dalam satu qiraat dengan rafa, nah wasiyatun, dalam satu qiraat. Ai maknanya alaihim, berarti wajib atas mereka. Di azwajihim, bagi azwaj mereka, istri-istri mereka, wa yu'tuhunna, dan diberikan kepada mereka mataan, yaitu nafkah, ma yatamatta'na bihi minan nafaqati wal kisbati, yaitu di mana nafkah yang mereka itu bisa menikmati dengannya daripada nafkah dan pakaian. Ila tamamil hauli, sampai sempurna setahun, min mautihim, dari mulai wafatnya mereka, al wajibi alaihina tarabbusuhu, yang wajib atas mereka menantinya. Ghaira ikhrajin, yaitu tanpa mengusir. Jadi halun menjadi hal, ay ghaira mukhrijatin min maskanihinna, min maskanihinna, yakni tidak mengusir, tidak mengeluarkan mereka daripada tempat tinggal mereka. Jadi tidak boleh jadi suruh keluar ya lah anak mereka. Fa in kharajna ay bi anfusihinna, dan jika mereka keluar dengan diri mereka, jadi keluar sendiri dari rumah itu. Fala junaha alaikum ya auliya al mayyit,
maka tidak mengapa atas kamu wahai wali-wali si mati, fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, pada apa yang mereka perbuat pada diri mereka dari kebaikan syar'an secara syara', kata zayyuni seperti berhias, wa tarkil ihdad meninggalkan ihdad, wa qat'in nafaqati anha dan memutuskan nafkah anha daripadanya. Wallahu azizun bi mulkihi hakimun bi sunaihi. Wal wasiyatul mazkurah, wasiat yang sudah disebut di atas, wal wasiyatul mazkuratu itu mansukhatun bi ayatil mirasi, yakni sudah dihapus dengan ayat miras ya, ayat tentang tentang warisan-warisan. Wa tarabbusul hauli bi ayati arba'ati asyhur wa asyra, dan tentang menanti sampai setahun itu sudah dinasakh dengan ayat yaitu yang 4 bulan 10 hari. As-sabiqah al-mutaakhirah, yang terdahulu ya sudah disebutkan pin nuzuli, tapi terakhir pada turun. Wasukna terdahulu ya, namun al-mutaakhirah namun terakhir pada waktu turunnya. Namun dalam mazhab Syafi'i wasukna sabitah, sedangkan untuk tetap di rumah, tidak diusir dari rumah, tidak diusir dari tempat tinggal, ini sabitah tetap laha inda Syafi'i rahimahullah. Walil mutallaqati mataun, dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai mataun, dia mendapatkan mut'ah, dia mendapatkan nafkah yang yu'tainahu, yang diberikan untuk mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik, ai bi qadril imkan, yaitu semampunya ya, bi qadril imkan. Haqqan itu nisbah bi fi'lihi, itu dinasabkan dengan fi'ilnya al muqaddar yang ditakdirkan. Alal muttaqin, jadi haqqan alal muttaqin, jadi atau sebagai hak atas orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala qarrarahu, Allah Ta'ala mengulang-ulangi ya tentang ayat ini, liya'umma al-mamsusah aidan, nah, supaya mencakup kepada perempuan yang sudah dicampuri, yang sudah digauli, yang sudah dicampuri. Aidan izil ayatus sabiqah fi ghairiha, karena ayat yang sebelumnya itu pada selain perempuan yang dicampuri, perempuan yang sudah digauli, yang sudah dicampuri. Kadzalika ay kama bayyana lakum ma dzukira, demikianlah sebagaimana apa yang Allah telah menerangkan kepada kamu yang sudah mazukira, yang sudah disebutkan, yubayyinullahu lakum ayatihi, menerangkan Allah bagi kamu ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kamu itu memikirkan ayat, tatadabbaruna, yakni merenungkan. Alam taro istifham ta'jibnya, ini istifham pertanyaan tapi ta'jib ya, yaitu mengungkapkan suatu keheranan, satu keheranan. Istifham mengungkapkan satu keheranan. Wa taswiq ila istima'i ma ba'dah, dan juga untuk sebagai dorongan untuk mendengar kepada sesudahnya. Jadi alifnya itu alam, apakah tidak? Nah, itu. Jadi ketika mendengar itu akhirnya telinga kita itu terdorong lagi untuk mendengar ayat-ayat selanjutnya atau cerita sambungan-sambungannya ini terdorong. Itu istifham ta'jib, istifham ta'jibin wa taswiqin. Ila istima'i ma ba'du ay yantahi ilmuka, sampai berakhir pengetahuan engkau. Artinya betul-betul dapat informasi-informasi yang utuh begitu, yang sempurna mendapatkan informasi. Yaitu apa? Yang apakah tidak akan melihat kata Allah? Terus kita terdorong untuk mendengarkan selanjutnya. Ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang-orang yang telah keluar dari negeri mereka. Wahum ulufun, dan mereka itu uluf, beribu-ribu. Uluf beribu-ribu, ada mengatakan arba'atun 4.000, aw samaniyatun 8.000, aw asyaratun atau 10.000, aw salasuna 30.000, aw arba'una 40.000, aw sab'una alfan, sampai ada mengatakan 70.000 keluar mereka. Kenapa mereka keluar? Hazaral maut, karena mereka itu takut daripada kematian. Takut kematian. Maf'ulun lahu wa hum qaumun Bani Israil, mereka adalah kaum daripada Bani Israil, wa ta'un, yang terjadi ta'un bibiladihim, yaitu di negeri mereka, tapi lalu mereka itu lari. Nah, ayat inilah yang sebagian ulama itu menjadikan ketika ada wabah, ada
wabah tahun kita tidak boleh keluar dari negeri itu. Jadi tidak boleh keluar. Yang lain tidak boleh masuk kan, yang di negeri itu tidak boleh keluar. Tapi sebagian ulama menjelaskan tidak boleh keluar itu dalam rangka lari. Tapi kalau bukan karena itu, ada mengatakan itu tidak mengapa. Misalnya karena dalam rangka menuntut ilmu, dia keluar dari negeri yang kena wabah tahun kan, dalam rangka dia silaturahim dan rangka menuntut ilmu, itu sebagian ulama tidak memasukkan. Karena ilat atau alasannya itu karena takut hazarul maut. Jadi karena takut mati. Lalu hendak lari dari itu. Ada sebagian pendapat demikian. Nah, kemudian faqala lahumullahu mutu. Tadi kan dari apa? Mereka itu lari hazarul maut. Faqala lahumullahu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, mutu, matilah kamu. Pamatahi mati mereka itu. Penyematian mereka. Summa ahyahum. Kemudian Allah pun menghidupkan mereka ba'da samati ayyam. Ya ini sesudah 8 hari aksaro atau lebih dari itu. Bidu'ai nabiyihim Hizkil. Yani dengan sebab doa nabi mereka itu Hizkil. Bikasril muhmalah wal qaf wa sukuniz zai. Itu ya. Hizkil. Yaitu Hizkil ini nabi di Bani Israel yang menjadi pengganti daripada Nabi Musa generasi ketiga. Kan kalau dalam hadis itu kan kalau para kaumnya itu kan dibimbing, diatur urusan mereka itu oleh nabi. Kalau andai kata meninggal nabi yang satu, maka digantiin oleh nabi yang lain dan begitu seterusnya. Nah, kecuali cuma kata nabi tidak ada nabi sesudahku, akhirnya khalifah itulah yang banyak nanti. Yang banyak yang akan saling mengurusi urusan-urusan umat ya. Karena tidak ada nabi sesudah nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Musa wafat, maka yang menggantikan kehidupan Nabi Musa pada waktu itu adalah Yusha bin Nun, kan itu ya, Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini ketika wafat lalu digantikan oleh Hizkil. Itu berarti yang ketiga kan? Ketiga. Jadi Nabi Musa wafat digantikan oleh Yusha bin Nun, lalu diganti oleh Hizkil. Nah, Hizkil ini ada yang mengatakan Zulkifli. Ada yang mengatakan itu ya. Ada yang mengatakan berbeda ya. Ada yang mengatakan sama. Ada yang mengatakan Zulkifli itu kan kita menghafal Nabi 25 itu kan. Ada Desnuhud Salah, ada nama Zulkifli. Nah, ada yang mengatakan Zulkifli ya namanya itu adalah Hizkil ibn bin al-Ajuz. Nah, ada yang mengatakan demikian. Kemudian Fa'asu daharan alaihim. Lalu hiduplah mereka itu setahun. Fa'asu daharan. Hiduplah mereka itu daharan setahun. Alaihim atas mereka asarul mauti. Ada bekas kematian. La yalbisuna sauban ila ada kal kafan. Tidaklah mereka memakai baju kecuali kembali seperti kapan. Berarti kembali seperti kapan. Bekas kematian inilah. Wastamarat bi asbatihim. Dan itu terus menerus berlangsung sampai ke anak cucu mereka. Bi asbatihim, sampai kepada anak cucu mereka. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi, bahwasanya Allah sungguh mempunyai karunia atas manusia. Wa minhu ihya'u haula'i, yaitu di antaranya adalah menghidupkan mereka itu. Walakinna aksaran nasi, dan tetapinya kebanyakan manusia itu wahum al-kuffar, mereka orang kafir, la yashkurun, mereka itu tidak bersyukur. Ada mengatakan kenapa jadi bisa hidup lagi padahal Allah Ta'ala mengatakan la yazuquna fihal maut illal maut illal mautatal ula. Tidaklah mereka itu merasakan padanya kematian kecuali satu kali. Ada ini kan 2 kali. Nah, lalu dijawab bahwasanya nama kematian itu sebelum sempurnanya ajal itu ada kalanya berupa siksaan. Ada kalanya berupa ibrah. Jadi kan sebelum sempurna ajal. Sebelum sampai ajalnya kan tadi kan dimatikan sebelum sempurna ajal. Makanya dihidupkan kembali. Nah, ini bisa saja berupa siksaan, tapi bisa saja berupa ibrah untuk mengambil pelajaran. Kayak Uzair itu kan. Uzair itu kan diwafatkan Allah.
100 tahun. Setelah itu lalu dihidupkan kembali. Nah ini untuk ibrah. Untuk ibrah, mengambil satu pelajaran. Ada juga yang mati karena siksaan lalu dihidupkan kembali tuh kan. Ya ini kayak kan ayat sebelumnya sudah kita baca tuh. Di mana kaum Nabi Musa itu hendak melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala tadi kan. Melihat Allah Ta'ala. Yang minta anan ya Nabi Musa mintakan kepada Allah aja kami ingin melihat ini. Akhirnya Allah pun mematikan mereka. Lalu Nabi Musa berdoa karena sebelumnya ini kan mereka yang melanggar, yang menyembah anak sapi kan banyak nih. Kan dibunuh juga kan. Taubatnya itu kan dibunuh. Kemudian ini pulang nih yang tidak ikut menyembah sapi, ya sekalinya bikin ulah. Hendak minta melihat Allah Ta'ala. Lalu dimati. Ini kata Nabi Musa, ya Allah, kayak apa ini? Itu aja sudah meninggal, ini lagi lah. Nah, lalu Nabi Musa pun minta hidup. Ini kan hidup. Nah ini karena apa? Kenapa dihidupkan kembali? Karena memang indallah, di sisi Allah, ya ajalnya belum sampai lagi. Nah begitu. Dan ini merupakan ukubah, merupakan siksaan untuk mereka. Begitu. Nah. Artinya tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran maksudnya. Wal qasdu wal qasdu dan tujuan min zikri khabari haula'i dengan menyebutkan berita mereka itu tasji'ul mu'minin alal qital ini untuk tasji'. Tasji' ini apa? Untuk menumbuhkan semangat kepada orang-orang yang beriman alal qital untuk jihad berperang karena Allah. Waliza karena itulah utifa alai diatapkan atasnya wa qatilu fi sabilillah. Dan berperang olehmu pada jalan Allah aili ila ini untuk meninggikan agamanya. Wa'lamu dan katakanlah annallaha sami'un bi aqwalikum alimun bi ahwalikum. Fa mujazikum maka nanti dibalas. Maka dibalas segala perbuatan itu. Man zallazi yuridullaha bi infaqi mali fi sabilillah qardan hasanah. Siapa yang mempunyai siapa nih orang-orang yang bisa menghutangkan untuk Allah, maksudnya menafkahkan hartanya pada jalan Allah, qardan hasanan akan hutang yang baik, bi an yunfiqahullah azza wa jalla, bi an yunfiqahu lillahi azza wa jalla, dan bahwa dia menafkahkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala an tayyibi qalbin, yaitu daripada hati yang baik ya, dengan hati yang baik, fayudha'ifahu maka Allah akan melipat gandakan nanti. Wa fi qira'atin yudha'if ya apa? Da'afa yudha'ifu ya. Yudha'ifuhu bitasydid ya dengan tasydid. Lahu at'afan katsirah. Jadi lipat gandaan yang banyak min asyrin ila aksara. Mulai dari 10 sampai atau lebih dari itu min sab'imiatin sampai 700 kama sayati. Sebagaimana akan datang nanti ayatnya. Wallahu yaqbidu Allah yang menyempitkan ayyumsiku rizqa. Yumsiku rizqa Allah menahan rezeki. Amman yasha dari orang yang Allah kehendaki ibtila ini merupakan cobaan. Wa yabsutu dan Allah Ta'ala meluaskan yuwassi'uhu Allah Ta'ala meluaskan liman yasha'u bagi yang Allah Ta'ala kehendaki ini imtihanan sebagai ujian. Wa ilaihi turja'un dan kepada Allah lah dikembalikan dan kepadanya lah turja'un kalian itu akan dikembalikan akan kembali fil akhirah negeri akhirat wa yajazikum bi amalikum maka akan dibalas dengan amal-amal kamu. Summa qala alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Dan kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kamilin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ya rahman rahimin ya rahman Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ikhlas wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.